syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkanlah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eva Wulandari, yang kedua Priyono, yang ketiga Tri Susanti, akan mempresentasikan tentang hakikat lembaga pendidikan sebagai sistem sosial dan hakikat pemimpin dan fungsi-fungsi kepemimpinan. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah pengertian lembaga pendidikan. Secara bahasa, lembaga adalah suatu organisasi, sedangkan pendidikan adalah karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insani tertentu. Sedangkan menurut John Dewey, mengartikan pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecakapan fundamental, baik secara intelektual maupun emosional, ke arah alam dan sesama manusia. Lembaga pendidikan di Indonesia dalam undang-undang bisa kita klasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama sekolah dan luar sekolah. Selanjutnya, untuk pembagian lebih rincinya itu dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah informal ataupun kata lainnya adalah keluarga. Yang kedua adalah formal ataupun sekolah. Terus yang ketiga adalah non formal ataupun masyarakat. Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan harus memiliki fungsi dan peran dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalam segala hal. Dalam hal ini, lembaga pendidikan memiliki 2 karakter secara umum. Yang pertama, melaksanakan peranan, fungsi, dan harapan untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem. Kedua, mengenali individu yang berbeda-beda dalam peserta didik yang memiliki kepribadian dan disposisi kebutuhan. Kemudian, sebagai agen perubahan, lembaga pendidikan berfungsi sebagai alat. Yang pertama, pengembangan pribadi. Yang kedua, pengembangan warga. Yang ketiga, pengembangan budaya. Dan yang terakhir adalah pengembangan bangsa. Kemudian, pendidikan sebagai sistem sosial. Secara konsep, lembaga sosial tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, asosiasi, misalnya universitas, persatuan. Terus yang kedua, organisasi khusus, misalnya penjara, rumah sakit, sekolah. Terus yang ketiga adalah pola tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan ataupun pola hubungan sosial yang mempunyai tujuan tertentu. Sistem pendidikan dengan sistem lainnya mempunyai hubungan erat. Pendidikan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem sosial. Hubungan pendidikan dengan sistem sosial berkaitan erat. Pendidikan terlibat dalam suatu jenis dan jenjang proses perkembangan sosial, baik dalam mobilitas sosial, mobilitas geografis, penduduk, partisipasi politik, dan sistem sosial lainnya. Pendidikan memiliki kontribusi yang sangat banyak dan luas dalam meningkatkan kemampuan intelektualitas maupun yang pada akhirnya berakibat pula terhadap kualitas kehidupan masyarakatnya. Perubahan yang ada dalam masyarakat akan sangat berbeda karena perbedaan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan tingkat pendidikan akan terus terjadi dalam masyarakat selama masyarakat tersebut berkeinginan untuk merubah sistem yang ada. Terus lingkungan pendidikan, yaitu keluarga dan lingkungan masyarakat, akan mempengaruhi perkembangan sosial yang terjadi. Sistem pendidikan formal di sekolah dan lembaga pendidikan tinggi juga akan mempengaruhi pendidikan.
Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan tidak terlepas dari peran dan andil masyarakat dalam kepengurusannya. Masyarakat juga dapat menjadi pusat dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya, selain keluarga dan sekolah. Oke, kita masuk ke materi yang lain tentang hakikat kepemimpinan. Menurut pendapat para ahli tentang pemimpin, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Terus, menurut Robert Tannenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, menurut Profesor Markobi, pemimpin pertama-tama harus seorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Pemimpin yang baik untuk masa kini adalah orang yang religius, dalam artian menerima kepercayaan etnis dan moral dari berbagai agama secara kumulatif, kendati pun ia sendiri mungkin menolak ketentuan gaib dan ide ketentuan yang berlainan. Kemudian tentang hakikat pemimpin. Menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu. Terus, menurut David and Ville, pemimpin adalah seseorang yang menduduki suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan memimpin. Terus, kemudian, sedangkan menurut Pancasila sendiri, pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Dengan kata lain, beberapa asas utama dari kepemimpinan Pancasila adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Terus, kriteria pemimpin yang berhasil. Jadi, menjadi pemimpin itu juga memiliki kriteria atau ciri-ciri yang bisa dibilang dia itu berhasil menjadi seorang pemimpin. Di antaranya yang pertama adalah kepribadiannya. Bagaimana sih kepribadiannya? Terus yang kedua adalah keterampilannya. Bagaimana sih keterampilannya dalam memimpin, dalam merumuskan suatu kebijakan ataupun yang lain. Terus yang ketiga adalah bakat. Bagaimana sih bakat yang ia miliki? Terus yang selanjutnya adalah sifat-sifatnya. Bagaimana sih sifat-sifat daripada pemimpin tersebut? Terus yang terakhir adalah kewenangan yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Berarti yang terakhir adalah wewenangnya. Wewenangnya itu gimana? Wewenang yang akan diambil itu bagaimana, yang nantinya itu sangat berpengaruh terhadap apa yang ia pimpin. Kemudian pemimpin itu pun memiliki fungsi. Nah, fungsi dari para pemimpin itu sangatlah penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan ataupun lembaga yang bersangkutan. Adapun fungsi kepemimpinan itu memiliki dua aspek, yaitu yang pertama fungsi administrasi yang mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Terus yang kedua tentang fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning, organization, staffing, directing, commanding, controlling, dan sebagainya. Peran pemimpin itu
ada beberapa contoh, diantaranya adalah sebagai pelaksana, sebagai perencana, terus sebagai wakil dari kelompoknya, terus sebagai pengawas hubungan antara kelompok, terus bertindak sebagai pemberi ganjaran dan hukuman, terus bertindak sebagai wasit, terus sebagai bagian dari kelompok, terus pemimpin itu pun adalah lambang dari kelompok tersebut, dan yang terakhir adalah pemimpin itu adalah pemegang tanggung jawab dari organisasi atau lembaga tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan materi ataupun kesalahan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.